Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purbo Gunarto, SEMM, Sen BSI ya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai lab akuntansi keuangan lanjutan yang pertemuan 9 yaitu dengan temanya penjualan angsuran untuk barang tidak bergerak ya. Oke, ini saya buat memang satu file PDF ya agar mahasiswa udah untuk mempelajari di mana sisi sebelah kiri adalah soalnya, kemudian sisi sebelah kanannya adalah jawabannya ya. Jadi enak bisa melihat kanan kiri daripada soal maupun jawabannya. Oke, kita mulai saja. Kita lihat di sini soalnya. PT Sambora menjual rumah kepada Tuan Haryadi dengan harga 250 juta. Kemudian harga pokok menurut pembukaan PT Sambora 150 juta. Artinya di sini memang harus menjual rumah harus lebih tinggi daripada harga produksinya atau harga pokoknya. Jadi harga pembuatan rumah itu 150 juta, sedangkan rumah tersebut dijual 250 juta. Ya. Kemudian ada beberapa ketentuan ya. Kita lihat di sini. Yang pertama, uang muka ditentukan sebesar 50 juta. Kemudian di sini ada untuk penjamin keamanan PT Sambora dan Tuan Haryadi sepakat untuk menghipotekkan rumah tersebut dari Tuan Haryadi kepada PT Sambora ya sebesar 200 juta ya. Ya, ini artinya tadi kalau DP-nya 50 berarti nanti sisanya adalah 200. Ini sisanya adalah hipotek. Kemudian yang berikutnya akte hipotek tersebut tertanggal 1 September 2018 dan dibayar dalam jangka waktu 5 tahun dengan pembayaran setiap setengah tahun. Setengah tahun berarti di sini 6 bulan ya. Nanti dasar perhitungannya ada 6 bulan ya. Yaitu setiap kali angsuran yaitu 20 juta ya. Nah, hipoteknya 12%, kemudian ada komisi biaya lain-lainnya sebesar 5 juta ya. Ini telah dibayarkan oleh PT Sambora. Kemudian angsuran pokok dan bunga hipotek baru akan dilakukan pada tahun 2019. Nah, di sini permintaannya buatlah jurnal untuk mencatat transaksi di atas dengan menggunakan metode laba diakui ya pada periode penjualan untuk tahun 2018 dan 2019. Nah, dari soal tersebut ya, maka di sini kita membuat jurnal. Nah, ini ada jawabannya. Yang pertama tadi ya transaksi penjualan rumah tersebut ya. Dijual 250 ya dengan harga pokoknya 150 berarti di sini perusahaan mendapatkan keuntungan sebesar 100 juta. Jurnalnya adalah piutang ya Tuan Haryadi, debit kreditnya adalah rumah. Kemudian kreditnya lagi yaitu laba penjualan sebesar 100 juta. Kemudian berikutnya jurnal berikutnya yaitu penerimaan pembayaran pertama atau DP ya tadi ada DP sudah ditentukan 50 juta nih harus diterima ya. Berarti di sini kas 50 juta, kemudian ada hipotek ya yaitu sebesar 200 juta ya. Kemudian piutang Tuan Haryadi sebesar 250 juta. Berikutnya yang ketiga pembayaran biaya-biaya komisi dan pengurusan akte hipotek yaitu tadi di soal aja ada ya sebesar 5 juta sehingga jumlahnya adalah biaya penjualan 5 juta kemudian kreditnya adalah kas ya cukup jelas. Kemudian berikutnya di sini yaitu mengenai akhir tahun ya. Di mana akhir tahun di sini bunga yang masih harus diterima atas hipotek ya yaitu jangka waktunya masih 4 bulan. Ini rumusnya ya 4 dibagi 12 dikali 12% dikali dengan 200 juta dapat 8 juta. Maka di sini bunga hipotek yang akan diterima yaitu sebesar 8 juta, kemudian kreditnya adalah pendapatan. Nah, ini untuk yang AJP-nya ya. Kemudian yang kelima menutup rekening nominal ke laba rugi. Nah, di sini artinya closing nih ya. Closing di mana di akhir tahun untuk menentukan berapa sih labanya kan gitu ya.
Oke, berarti di sini jurnalnya laba penjualan rumah 100 juta, kemudian ada pendapatan bunga 8 juta ya. Kemudian kreditnya biaya penjualan ada 5 juta, kemudian sehingga laba ruginya sebesar 103 juta. Nah, ini yang nomor 5, ini adalah jurnal untuk di tahun 2018 ya. 18. Berikutnya bagaimana jurnal untuk di tahun 2019. Ya, di sini diterima, ini sudah mulai mengangsur ya. Diterima pembayaran angsuran hipotek yaitu sebesar 20 juta dengan bunga sebesar 1.200.000. Nah, ini di sini ada cara penghitungannya, yaitu cara penghitungannya 6 dibagi 12 ya. 6 itu karena pembayarannya setiap setengah tahun berarti 6 ya. 6 dibagi 12 kemudian dikali 12% ya, dapat itu 0,06 ya. Sehingga hasilnya untuk pendapatan bunganya sebesar 1.200.000 ya. Jadi saya ulangi, ini 1.200.000 didapat dari 6 dibagi 12 kemudian dikali dengan 12%, kemudian dikali dengan 200 juta ya. Ini masih pokoknya 200 juta ya. Sehingga hasilnya sebesar 1.200.000 ya. Berikutnya tanggal 1 September ya, diterima pembayaran angsuran hipotek ya sekitar sebesar 20 juta dan bunga dari pokok hipotek ya, sebesar 180 juta. Jadi memang pokoknya 20 juta. Nah, ini setiap pembayaran akan mengurangi daripada pokok hipotek ya. Karena sudah berkurang 20 juta, maka di sini pokok hipoteknya tinggal 180 juta ya. Tadinya 200 dikurangin 20 juta, tinggal 180 juta. Ini juga sama ya, ini caranya yaitu 6 dibagi 12 ya, kemudian dikali 12%, ya, itu dapat nanti persentasenya ya, kemudian tinggal dikali 180 juta, sehingga dapat angkanya untuk pendapatan bunganya 1.080.000 ya. Oke, berikutnya yang nomor 9. Nah, ini untuk adjustment akhir periode ya, yaitu untuk bunga yang masih harus diterima atas hipotek ya dalam jangka waktu 4 bulan. Ini karena mau tutup. Ya, kenapa sih dia pembagian yang 4? Karena di sini yang nomor 8 kan September, kemudian terakhir transaksi September, sedangkan ini akan tutup tanggal 30 Desember. September ke Desember kan 4 bulan ya, September, Oktober, November, Desember ya, jadi 4 bulan. Maka hitungannya 4 dibagi 12 dikali 12 dikali dengan 160 juta. Kenapa 160 juta? Karena sudah diangsur ya, berkurang tadi ya, setiap pembayaran 20 juta itu akan mengurangi pokok hipotek. Nah, berikutnya yang terakhir yaitu jurnal penutup ya, menutup rekening nominal ke laba rugi ya. Jadi untuk closing di sini kita akan menutup pendapatan menjadi laba rugi ya. Yaitu di sini pendapatan bunga 8.680 ya. Debit kreditnya adalah laba rugi 8.680. Nah, angka ini dapat dari mana? Kita lihat di tahun 2019 itu pendapatan bunga kan adanya di kredit ya. Ada berapa saja tuh pendapatan bunga di tahun 2019. Misalnya nih ya, di tanggal 1 Maret itu ada pendapatan bunga 1.200.000. Tambah lagi tanggal 1 September 2019 ada pendapatan bunga sebesar 1.080.000. Kemudian ada juga lagi pendapatan bunga yang tadi closing ya, itu sebesar 6.400.000. Sehingga kalau di total di sini dalam laba ruginya pendapatan bunga sebesar 8.680.000 ya, seperti itu. Oke, kalau untuk jurnal penutup ya yang terakhir yaitu 10 itu sebenarnya di sini karena teori. Kalau perusahaan sudah menggunakan software atau aplikasi apapun, misalnya Accurate, Mayop, Zahir dan lain sebagainya, itu nomor 10, nomor 10 jurnal penutup tidak usah di jurnal karena sudah by system. Ya, seperti itu. Oke, saya rasa
cukup tadi penjelasan saya mengenai soal dan latihan. Nah, berikutnya di bawah, nah di bawah di sini ada tugas latihan untuk mahasiswa ya. Ini mudah ya, saya buat soalnya hampir sama, hanya perbedaannya di uang muka. Uang muka ditentukan sebesar 80 juta. Kalau soal di atas itu uang mukanya 50 juta, nah di sini untuk tugas latihan mahasiswa uang mukanya yaitu sebesar 80 juta. Ya, oke, silahkan mahasiswa kerjakan. Oke, saya rasa cukup ya penjelasan dari saya. Ya, terima kasih. Selamat belajar.